Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setia-Mu yang luar biasa, buat berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Biar renungan pagi hari ini yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami, boleh mengajar kami, boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul kembali kepada Bapa. Saya bacakan dalam Yeremia 3:21, demikian firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Banyak orang yang ketika berbuat dosa, dia baru sadar. Memang kembali kepada Bapa itu tidak mudah ketika hidup sedang nyaman. Kembali kepada Bapa tidak gampang ketika kita berjalan dengan mulus-mulus saja di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita masih susah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati saya, Tuhan begini, Tuhan begitu. Tapi ketika kita sudah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Bukan dulu-dulu, tapi sekarang pun juga sama aja. Ketika susah, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia sudah maju, dia lupa dengan janji-janjinya. Ketika dia minta berkat, Tuhan kalau saya diberkati, saya mau begini. Tuhan saya mau melayani ini, saya mau melayani itu, saya mau begini, saya mau begitu buat Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Kita melupakan Tuhan. Kenapa orang baru sadar kembali kepada Tuhan? Biasanya dia mengalami penderitaan, dia mengalami persoalan, dia mengalami masalah yang berat. Mereka mengalami sesuatu yang mungkin mereka tidak bisa tahan, menurut mereka seperti itu. Tapi ketika orang mengalami yang namanya masalah, biasanya sih sebenarnya enggak melebihi kekuatan manusia. Karena itu adalah firman Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan aja juga dan tidak mengikut Tuhan sebenarnya juga mereka mengalami sesuatu yang seharusnya mereka bisa tahan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih. Dia tidak akan pernah membiarkan manusia itu melewati batas kemampuannya. Kenapa? Karena Tuhan mau ketika kita mengalami masalah, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita sadar sepenuh-penuhnya, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk kembali. Orang yang nggak sadar penuh itu dia cuma tahu aja, oh saya salah, oh saya begini, oh saya begitu. Tapi dia cuma sebatas sadar. Tidak kembali kepada Tuhan. Dia tidak punya kesadaran untuk melangkah. Dia tidak punya kesadaran untuk berbalik kepada jalan yang gak benar. Biasanya orang kembali kepada Tuhan, dia sudah ketika dia membanding-bandingkan. Oh, ketika saya dekat dengan Tuhan, saya mengalami ini. Ketika saya dekat dengan Bapa kita seperti ini. Ketika kita jauh, kita seperti ini. Kita membandingkan, ternyata hidup dengan Bapa itu lebih baik. Hidup dengan Bapa itu kita diajar. Kita mempunyai orang yang mempunyai Bapa, dia akan mengalami yang namanya pengajaran. Pengajaran Bapa itu dengan ibu beda. Gak bisa disama-samakan. Karena Bapa itu punya otoritas yang daripada Tuhan. Makanya Tuhan menjadikan laki-laki itu sebagai kepala. Wanita diambil dari tulang rusuknya. Berarti wanita adalah bagian dari si pria itu tersebut. Makanya pria itu menjadi kepala. Dia yang mengajar segala sesuatunya. Orang yang menyadari, oh dekat dengan Tuhan begini, jauh daripada Tuhan, dia pasti akan tahu bahwa dia seharusnya kalau orang yang tahu seperti itu, dia harusnya kembali kepada Tuhan. Karena kembali kepada Tuhan itu merupakan jalan yang terbaik. Orang yang mau sadar, dia harus bertindak. Dia tidak bisa berdiam diri. Dia tidak bisa mengasihani dirinya. Orang yang mengalami yang namanya masalah, biasanya dia perlu pertolongan. Dia perlu
orang yang membantu, orang yang membimbing. Makanya seharusnya dia kembali kepada Tuhan. Tuhan itu selalu membuka tangannya buat setiap orang. Bapa di surga itu merupakan Bapa yang luar biasa. Mungkin bapak-bapak di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu kembali kepada Dia. Sekalipun kita dikatakan dosanya hitam seperti kirmisi, tapi kan akan menjadi putih seperti salju kalau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita berbalik. Tuhan selalu memanggil sampai batas nafas kita terakhir. Dia tetap memanggil kita. Kalau nafas sudah selesai, berarti nggak ada kesempatan lagi. Mari kita raih kesempatan untuk kembali kepada Bapa. Jangan kita terlambat, jangan kita pura-pura nggak dengar panggilan Tuhan. Karena yang rugi bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Tuhan akan memberkati hidup kita. Berkat itu bukan selalu materi, tapi berkat rohani juga kita perlukan. Dan juga yang pasti Tuhan tidak akan pernah tidak memberkati hidup kita dengan jasmani kita. Ketika rohani kita diberkati, berkat jasmani itu akan mengikuti segala sesuatunya. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya ketika kita kembali. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali kepada Bapa. Mereka-mereka yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, mari kita kembali. Kita raih tangan Tuhan, raih kebaikan Tuhan, raih berkat-berkat Tuhan, biar hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat firman-Mu, untuk kami boleh sadar dan kembali kepadamu, biar kami boleh mempunyai kesadaran Tuhan, boleh bertindak untuk datang kepadamu ya Bapa, meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang mungkin jauh daripada apa yang benar ya Tuhan. Biar kami boleh dibenarkan, kami boleh disucikan, kami boleh dikuduskan ya Bapa dari dosa-dosa kami, dan kami boleh melayani Kau dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, memberkati hari kami, biar dari pagi sampai malam nanti berkat-berkat-Mu kami boleh rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.